Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Karena dukungan dan supportan Anda semuanya, alhamdulillah channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya. Karena sekarang malam minggu, biasa ya. Jadi nanti malam saya live jam 20.45 seperti biasa, kita berdiskusi bersama akibat dan derita dari pinjaman online 2021. Nanti Anda boleh bergabung, dan yang belum pernah melihat live saya atau ingin bergabung di live saya, nanti Anda aktifin aja notifikasinya supaya Anda juga mendapatkan pemberitahuan apabila saya live nanti, dan kita berdiskusi bersama. Kita bahas apa yang sepantasnya untuk kita bahas, yang pantas untuk memulihkan kembali pikiran Anda, memulihkan kembali psikis Anda yang selama ini tertekan oleh pinjaman online. Ya, jadi Anda nantikan aja live-nya nanti jam 20.45 karena sekarang malam minggu kan. Jadi Anda tungguin live saya dan kita berdiskusi bersama untuk membahas hal-hal penting gitu loh, khususnya buat diri Anda. Kayak mana diri Anda itu bisa semangat lagi, dan semangat lagi. Oke. Jadi seperti judul video kita hari ini, pinjol ini tidak tersentuh oleh OJK. Ya. Ada beberapa pinjol yang saya kumpul. Ini saya akan kebal gitu loh. Nggak tersentuh. Bahkan jutaan pengaduan yang masuk ke Otoritas Jasa Keuangan, jutaan pengaduan yang masuk ke AFPI, tapi ini saya akan nggak ada pengaruh sama sekali gitu loh. Padahal udah banyak yang menderita, udah banyak yang disiksa, udah banyak yang ditakut-takuti, diancam ini segala macam, tapi endingnya seperti apa? Endingnya nggak ada masalah gitu loh. Jadi saya juga pengen membahas ini ada apa sebenarnya tentang pinjol ini gitu loh. Pinjol ini nggak tersentuh sama sekali oleh OJK gitu loh. Ya, Anda penasaran kan dengan judulnya, dengan pinjol apa sih kira-kira kok nggak tersentuh sama OJK gitu loh. Ya. Dan yang saya kumpulkan ini berdasarkan bukti yang sudah saya kumpulkan juga gitu loh. Dan APK atau aplikasi yang sering saya bahas di YouTube ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, kita beri kesempatan dulu buat yang baru hadir di channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport. Oke, pinjol ini tidak tersentuh oleh OJK. Pinjol mana sih bang? Mungkin Anda sudah sering gitu loh, dan laporan Anda sudah sering, ya. Dan ini ada beberapa pinjol yang sudah saya kumpulkan. Ini nggak tersentuh sama sekali. Dilaporin pun juga nggak mempan gitu loh. Kata orang-orang sih, mereka kan bayar pajak bang. Kalau kita penghutang kan nggak bayar pajak. Jadi kalau mereka bayar pajak ya mereka nggak tersentuh, kata mereka di kolom komentar ya. Cuman nggak bisa seperti itu gitu loh. Apa aja pinjolnya gitu loh, kayak Aku Laku. Ya, Aku Laku dulu. Aku Laku ini berapa sering dia mengancam orang? Ya, yang mengancam ke jalur hukum, yang mengancam begana, yang mengancam begini. Ya, tapi dilaporkan ke OJK tidak tersentuh oleh OJK. Dan Anda yang terjebak di Aku Laku, isi aja di kolom komentar ya. Habis itu pinjol yang nggak tersentuh oleh OJK, Amar Bank dan Tunaiku. Tunaiku oke, Tunaiku pernah ini, kalau nggak salah saya pernah. Tapi Amar Bank nggak pernah. Apalagi yang siapa namanya, yang selalu ngancam itu, yang CS-nya katanya, yang debt collector-nya, emang kan gila-gila itu kan. Dari omongannya, dari ucapannya gitu loh. Dapat debetur yang rendah banget logikanya, dapat debetur yang gampang dikit-dikit nangis, gampang down, gampang stres, udahlah. Selesailah sama mereka itu gitu loh ya. Habis itu Amar Bank ini nggak tersentuh. Setelah itu apalagi bang? Ada lagi Kredivo, ya, berulang kali mengancam orang lain, berulang kali menekan orang lain, mencaci maki, menghina ini segala macam, baik via chat, via SMS, via telepon, ya. Ribuan pengaduan ke OJK, link OJK tidak ditanggapi, ya. Padahal ciri-ciri pinjol ilegal ada. Kalau OJK dan AFPI tidak menanggapi tentang pengaduan Anda, berarti pinjol Anda ilegal. Jadi pinjol yang saya sebutkan tadi itu apa mungkin ilegal? Ya,
Kita lanjut dulu. Habis itu pinjol yang nggak tersentuh oleh OJK lagi, rupiah cepat. Tidak pernah tersentuh oleh OJK. Itu paling sadis itu. Meskipun dia tidak pernah mendatangkan orang ke rumah, tidak pernah mengunjungi debetur ke rumah, tapi mulutnya memang sampah banget debt collectornya. Tapi nggak tersentuh juga oleh OJK. Ya. Habis itu ada lagi kredit pintar. Sering double penagihan, double pengiriman, menipu dengan ini. Sudah banyak juga pengaduan, tidak juga tersentuh. Ya. Habis itu ada kami, uang mi, dana rupiah. Hampir semua pinjol legal itu diaduin oleh debetur. Bukan debetur tidak mampu bayar. Ya. Memang mereka telat bayar, bukan berarti mereka tidak mampu bayar. Telat bayar iya. Mereka lagi berusaha, tapi mereka dicaci maki dan dihina. Akhirnya endingnya seperti apa? Mereka menghentikan pembayaran itu. Ya. Karena apa? Karena mulut sampah dari debt collector ini udah nggak tahan lagi mereka mungkin. Udah nggak sanggup lagi dengan ucapannya mungkin, sehingga akhirnya apa? Dari telat bayar menjadi gagal bayar. Gara-gara apa ini? Gara-gara debt collector. Ya. Kenapa debetur bisa melakukan hal seperti itu? Karena tidak tahu lagi mengadu arahnya kemana. Belum lagi penerapan denda, penerapan bunga yang tidak masuk akal sama sekali. Ya. Tapi saya tidak kaji itu. Yang saya tanyakan itu, kenapa pinjol ini tidak tersentuh oleh OJK? Ada apa gitu loh. Kalau ada dari teman-teman semuanya, yang ada yang tidak saya sebutkan, isi aja di kolom komentar di mana sih tambahannya lagi. Mungkin dari saya, ya sejauh ini, itu yang biasa saya bahas ya. Tambah kemarin saya bahas 360 kredit. Dari Anda semuanya gimana gitu loh. Mana tahu ada tambahannya, isi di kolom komentar. Ya. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa ini tidak tersentuh? Apakah mereka kebal hukum? Ya. Atau aturan itu, aturan yang ada di OJK tentang fintech atau finansial teknologi ini, apakah pinjaman online ini yang membentuk aturan, habis itu dikasih ke OJK, atau OJK yang buat aturan? Ya. Saya akan di sini saya melihati pinjaman online punya aturan yang diberikan ke OJK. Jadi OJK mengeluarkan aturan yang hanya dilihat oleh masyarakat, bukan dikhususkan untuk pinjaman online. Ya. Jadi misalnya OJK bilang, kalau ada ini yang pinjol legal, laporkan ke kami. Ya, itu buat masyarakat. Ya. Masyarakat nanti melaporkan ini ada. Ya udah, sekedar itu aja gitu loh. Karena aturan kalau dari OJK ke pinjaman online nggak ada. Yang ada pinjaman online ke OJK. Sepertinya seperti itu gitu loh. Ya, yang saya lihatin. Dan kalau ada orang OJK di sini atau bapak-bapak atau ibu yang mungkin sempat mampir atau channel ini atau video ini mampir ke beranda Anda, coba Anda lihat lagi link pengaduan itu. Ya. Benar atau salah saya gitu loh. Berapa banyak orang yang mengadu? Kalau enggak, coba Anda cek di link komentar saya atau di bawah video ini kan ada komentarnya. Coba Anda cek. Berapa banyak yang mengeluh tentang pinjol legal? Ya, berapa banyak gitu loh. Jadi ini bikin bingung. Belum lagi ditambah dengan ada pundi yang setiap hari membuat surat yang aneh-aneh. Dari PT Selaras, dari PT Buana, dari PT ini. Belum lagi dana fik. Ya, belum lagi dana rupiah yang setiap hari mengajarkan orang-orang untuk tentang menghafal undang-undang. Ya. Jadi sejak adanya pinjaman online, ya, fakultas kehukuman tidak penting lagi kalau menurut saya. Jadi lebih baik kita belajar sama debt collector aja. Debt collector lebih tahu undang-undang, lebih tahu hukum. Ya. Padahal kerja mereka cuma menagih hutang, tapi mereka tahu, hafal gitu loh. Bisa menjatuhkan seseorang jadi tersangka, bisa orang menjadi terdakwa langsung, bisa langsung diponis dengan pasal sekian. Sementara itu untuk advokat aja, mau jadi advokat dia kuliah dulu 4 tahun. Ya, itu baru S1. Tambah lagi. Ya. Ini yang gilanya. Jadi sejak ada pinjaman online, jadi kita banyak menghafal pasal. Mulai dari 372, 376, pasal 5, 1244, 1243 dan banyak lagi pasalnya. Jadi saya itu dalam kepala saya hampir penuh pasal gitu loh. Jadi saya nengok ketika ada ancaman, oh ini sama dengan ancaman yang kemarin. Habis itu saya tengok lagi, oh ini sama dengan ancaman yang kemarin. Bahkan ancaman itu sebenarnya gini, Anda kan telat bayar nih ya. Habis itu Anda dapat ancaman.
Karena kita sendiri kita bingung nih, orang sekitar kita nggak ada lagi yang terjebak, nggak ada yang terjebak dengan satu aplikasi yang sama, sehingga kita merasa diri kita sendiri. Padahal kalau Anda pikirkan ancaman itu kan nggak ada nama Anda di situ, ya. Jadi kan cuman mengarahnya itu kayak kirim send all gitu loh, kirim ke semua gitu loh, ya. Dan mungkin untuk hari ini, mungkin cuman itu dulu. Kenapa saya bilangin itu di atas? Pinjol yang tidak tersentuh oleh OJK karena sudah banyak pengaduan hal seperti itu tapi tidak pernah digubris dan tidak pernah ditanggapi oleh OJK gitu loh. Ini kenapa? Saya pun juga bertanya, ini kenapa gitu loh. Kok nggak pernah digubris gitu loh. Kok nggak pernah, atau di belakang kita ya. Kalau di belakang kita ya otomatis berubah dong pola penagihannya. Ini kita tidak merasakan perubahan sama sekali. Baik dari aku laku, baik dari ini, nggak ada merasa perubahan sama sekali. Justru makin parah. Ya. Bang, jadi gimana ini Bang kelanjutannya? Kelanjutan ini saya akan bahas 500 pinjol ilegal 2021. Anda nanti catat ya, tapi di video berikutnya. Ya, kalau sempat tayang hari ini saya tayangkan hari ini. Kalau enggak nanti malam kita live, kita berbincang jam 20.45. Ya, yang penting Anda support terus channel Solusi Utang supaya channel ini terus berkembang dan terus berkembang lagi. Ya, pastinya bisa video ini direkomendasikan ke semua platform di YouTube, masuk semua ke situ biar semua orang tahu gitu. Ya. Kalau enggak nanti Anda yang mau berdiskusi, konsultasi dengan saya atau dengan tim saya silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Ya. Jadi sekian dulu dari saya Medi Broni. Wassalam.